Enggak Akan gitu. balik lagi. Enggak terlalu. Balik ke Abby, Oh, ntar iya, kan iya. circle-nya ke situ, Oh, iya. Cijel. Maafin ya, maafin. Mm-mm. Kali ini kita bakal melihat juga Navi yang belum terlalu maksimal performance-nya setelah kemarin mendapatkan win-win chicken dinner yang sangat amazing. Tapi permainannya bisa dibilang agak sedikit menurun ya. Ya, betul. Match demi match. Belum terlihat juga Old Boy yang seperti biasanya Old Boy. Seperti di hari pertama dan hari kedua awal. Karena kalau kita tahu Navi di regular season pun tidak wow di grand final hari pertama dan hari kedua awal. Mereka bermain cukup lambat, namun di grand final hari pertama bahkan itu Navi sangat menggila sekali bermainnya. Iya sih, malah kali ini win percentage in Vikendi-nya Navi 25%. Wow, Nah loh. itu paling tinggi berarti ya? Iya, jadi kita bakal melihat lah apakah percentage winning ini menyatakan hal yang sesungguhnya atau tidak. Ya, betul. Karena kalau kita tahu Bigetron itu sempat dicap sebagai King of Vikendi. Karena sempat sangat sering bisa dikatakan untuk mendapatkan WWCD di Vikendi. Namun kali ini ternyata Navi yang punya win percentage paling banyak. Mungkin karena Circle juga menentukan hal tersebut. Circle-nya untuk saat ini ada di mereka. Betul sih. Navi itu kan tadi turun di area sekitar dengan Dobromesto ya. Dobromesto di kiri dan circle-nya itu ke bawah. Jadi bisa dibilang mungkin jalur rotasinya bersih kali ya. Mungkin dari situ win percentage-nya bakal didapatkan. Dan kita bakal melihat juga kali ini dari RRQ. Ngambil di area Goroka. Paling mereka bakal looting dalam waktu 3 menit lagi langsung cabut. Karena circle-nya itu jauh. Ya, betul sekali. Dan kita lihat ini dia statistik dari seorang Solke dari Footballist yang tadi sempat mendapatkan WWCD di match pertama. Sudah mendapatkan total 3.242 damage. Kill-nya ada 14 dan kill terjauhnya ada di 158 meter. Iya, nggak terlalu jauh karena bisa dibilang Solke ini kayak rasernya juga ya. Seringkali kalau kita lihat Solke itu bermain dengan close combat dan juga lemparan-lemparan granatnya yang on point. Bahkan kali ini dari Footballist pun udah mulai bergerak secara bersamaan, ngelewatin Zwan yang lagi di beku. Betul, Apa, di dibeku area lagi? sungai yang beku. Iya, sungai yang beku. Otak gue juga beku. Dan ini dia, Aduh. karena Vikendi, Iya. dinginnya tuh terasa sampai sini. Gitu. Iya, pokoknya berapa kali gue nge-cast, ada Vikendi pasti ada Jelly. Betul, Vikendi sama dengan Jelly. Nggak mau terus-terusan gitu sih. Tapi tenang, karena tuh? ini mungkin Vikendi terakhir yang ada di official kompetitif official. Karena setelah ini kan kabar-kabarnya PMCO kan Vikendi sudah, ya nggak tahu setelah PMCO apakah akan kembali lagi, comeback lagi. Iya sih, tapi kan masih belum ketahuan juga Betul. ya. Dan kalau misalkan ngomongin Vikendi di PMGC juga circle-nya memang bukan normal ya. Maksudnya bukan dalam speed satu kali, udah mulai dipercepat juga. Dan kemarin Vikendi yang dilewatin setelah 2 hari, ya so-so sih. Ya, Nggak sampai yang mengejutkan banget gitu. betul. Tapi ya itu balik lagi kalau misalkan nanti di circle akhirnya tuh bakal kemana? Ke area compound kah? Atau ke open field? Karena di mana Vikendi kalau misalkan pembahasan Vikendi pasti itu mulu gak sih? Betul, pasti tidak jauh dari semuanya nahan di compound. Fight-nya itu retake compound, Iya. banyak orang yang nabrak compoundnya. Iya. Siapa yang bisa bertahan, defend atau yang attack yang bisa menang. Karena biasanya yang defend di compound itu yang lebih diunggulkan. Jadi bisa dibilang tuh apa ya, ritme gameplaynya itu monoton. Terbaca. Betul. Terbaca. Tapi kalau misalkan tiba-tiba ada tim yang memang berani untuk gambling, itu bakal menjadi tidak terbaca. Ya. Cuman masalahnya ini kan PMGC ya. PMGC Grand Final, siapa sih yang berani buat gambling di satu map yang dimainkan cuma sekali sehari gitu. Ya, apalagi mereka sudah memainkan banyak map dan kali ini kita saksikan nampaknya dari seorang Godless akan coba spray ke arah depan dengan G36C-nya. Suara yang cukup enak, G36C itu lebih enak daripada M4 suaranya. Oh gitu ya? Iya, kalau menurut saya ya. Aduh, kalau ngomongin suara tuh gue pengen Lebih pancing nyaman gitu gitu. kan. Cuman kayaknya nggak dulu deh. RRQ kali ini udah mulai mancing juga Zeus untuk melakukan spray ke arah depan. Langsung saja tertumbang. Wow, Uzi jarak segitu. Dan bisa ngenok satu orang. Yes. Wow, I see. Bermain dengan sangat baik dengan Uzinya tadi. Bisa spray ke depan mendapatkan satu orang dari tim RRQ. Namun dari G9 dan juga dari Ernie akan coba merapat dari sisi yang lain. Akan coba melakukan flank ke arah kiri dan kanan. Ya, Ditui harus melakukan smoke terlebih dahulu ke arah depan. Baru aja di revive ya kan, terkena splash damage langsung saja terknock out kembali. Dan kali ini masih terus diberikan spray down. What? Iron Sight masih bisa menumbangkan player-player dari RRQ ini yang selalu kita bahas. Dimana kalau misalkan kalian berada di open field weekend ini bakal sulit banget. Apalagi ditahan oleh Zeus dari berbagai arah. Dan itu dia akhir perjalanan dari RRQ di Vikendi. Dan lagi-lagi RRQ harus puas di posisi 16 ini membuat
berarti klasemen di area atas akan kembali bergoyang. Iya. BTR masih punya chance untuk bisa merangsak lebih jauh lagi. Betul. Gue agak bingung deh. Itu Zeus tadi Iron Sight loh. Iya, makanya Iron itu. Sight. Terus pakai Uzi juga. Wow. Itu Tiba-tiba hilang seketika gitu kan, Iya. cepet banget. Dan mereka benar-benar bisa mengontrol area tersebut karena mereka juga punya Abeli dari sisi lain untuk membuat RRQ tidak tahu kalau ternyata ada yang flank di belakang gitu. bener sih, gue Ada yang setuju. nguasain blind spotnya. Iya, dan bahkan kalau kita lihat juga tadi setup dari RRQ sedikit terlambat, di mana tadi dashnya sedikit nyangkut ya kan, Ya. nyangkut di open field, nggak ada setup juga, nggak ada obstacle, itu membuat ada delay di mana Zeus bisa melakukan open fire terlebih dahulu. Tapi ini hati-hati nih buat Zeus, di mana mereka setelah melakukan fight tadi udah open fire segala macam, itu akan menarik atau memancing tim-tim lain hinggap di sekitar mereka. Betul, karena saat ini kalau ada tembakan bukannya kita menjauh tapi malah mendekat, terpancing. Karena tahu di sana ada mangsa-mangsa segar. Ada gula, ada semut. Ada gula, ada semut itu. Iya, tadi gue mau nyambungin lagi tapi nggak dapet gitu. Gue juga lagi mikir Cigel, Ya kan? apa sambungannya ya? Ternyata tidak dapet. Ya udah Nggak usah gitu dipaksa, aja. nggak usah Ya udah. dipaksa. Ada gula, ada semut, titik. Iya, Udah, udah, gas, betul. Gas, PUBG kaki. gas. Siap. Alright, dan semua tim, nggak semua sih ya, baru 50% aja yang udah mulai mengambil titik tengah. Abby, Volnova dan sekitarnya udah mulai cukup ramai, bahkan kali ini udah ada tim Nova yang mengisi bagian winery. Ada tim Footballis juga di sekitar Nova. Kalau kita lihat dari area map yang di sebelah kiri, harusnya Bigetron dan Aero nanti akan bertemu. Karena area Aero itu ada di Hot Spring Chandra, dan Bigetron itu ada di sebelah kanan dari Vikendi juga. Berarti kalau mereka terus melewati jalur tersebut, akan bertemu di Chandra nanti. Ya bisa jadi. Kalau misalkan timing rotasi mereka tipis, itu bisa ketemu. Dan jalurnya benar-benar exactly dengan arah yang sama. Karena di depan mereka tadi bener-bener kosong, nggak ada siapa-siapa. Iya, itu dia. Masalahnya memang ya kalau di weekend ini yang bisa dimainkan memang cuma timing, Betul. jalurnya, pemilihan compound. Dan balik lagi kalau misalkan circle seperti ini bakal ada yang main late rotation juga untuk menghindari para tim. Dan bakal ada yang juga ngambil ke tengah langsung untuk lebih ngambil apa ya bisa dibilang chance mendapatkan circle berikutnya gitu. Betul, karena bisa dikatakan Vikendi siapa yang sudah berada di circle-nya, sudah berada di area ternyaman dalam circle, itu chance untuk WWCD-nya akan sangat-sangat besar. Mungkin kalau kita tahu ada orang yang kayak gitu juga tapi di map lain, chance-nya nggak sebesar Vikendi. Tapi dengan Vikendi kalian ada di posisi terenak dan ada dalam circle, itu lebih besar lagi gitu chance-nya. Misalkan ada di posisi terenak di circle tapi mainnya di Miramar, itu chance-nya mungkin untuk Chicken 60. Tapi kalau Vikendi dapat kayak gitu mungkin bisa sampai 80-an. Bisa lebih besar lagi ya chance-nya ya. Apalagi kalau kita lihat juga kali ini dari Aerowolf seperti yang tadi kata Sanskui sudah mulai melakukan rotasi juga dari area Chandra dan Hot Spring. Kayaknya dia bakal melakukan rotasi out of the box deh kalau kita lihat dari jalurnya nih. Nggak langsung tusuk ke tengah, nggak langsung directly masuk ke tengah circle, tapi dia berusaha Iya. untuk ngambil area-area di pinggiran dulu. Tolong bro, nyangkut bro. Nampaknya tadi. ditabrak nih. Nah, harus tabrak dulu. Nah, Nah. itu dia. Cukup membuat payah diri sendiri ya. Ya gimana? Bikin capek diri Ya sendiri. gimana lagi Ya, gitu. betul. Soalnya kalau misalkan kendaraan di Vikendi kan apapun itu yang ada ya udah dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, karena lagi-lagi isu kendaraan di Vikendi ini sangat-sangat sulit ya. Kalau kita bermain di Vikendi, kita dapat Dacia itu bisa dibilang ketibaan nikmat. Oh, Karena susah sekali untuk mencari. Dan kita lihat kali ini, Suk juga nggak dapet Dacia. Dia mau nggak mau harus menggunakan motor ini dan berganti, bahkan gantinya juga Zima. ya mau gimana lagi gitu. Betul. Mendingan pakai mobil yang tertutup daripada motor yang seperti itu. Karena kalau misalkan nembakin motor di Vikendi itu udah paling enak. Ya, Kayak lebih gampang aja dikontrol spraynya ke arah motor. Dan 4M kayak melakukan light rotation juga masuk dari area utara di mana kosong jalur rotasinya. dan kita lihat lagi-lagi 4AM mereka masih akan terus bisa dikatakan nebein circle terlebih dahulu. Karena kalau kita lihat di grand final terutama, mereka tuh bener-bener nyari late game dulu. Dan kita lihat Corpay nampaknya harus ter-takedown. Akankah di-confirm killnya kali ini oleh seorang Godless. Akan coba mencari lagi dengan TG36C. Kali 6 digunakan, mendapat satu orang kembali, akan coba di-revive. Namun sudah sangat low, bahkan dua orang tumbang kali ini oleh seorang Godless. Zeus, ini benar-benar tim yang bisa dibilang unpredictable. Lolos dari wildcard, masuk ke regular season, dan unpredictable gameplay di regular season tiba-tiba juga masuk ke dalam grand final. Dan di grand final kali ini kita melihat di mana perkembangan permainan dari Zeus itu selalu meningkat gitu loh. Kill point-nya selalu ada. Betul.
Dan ya kan? Mereka konsisten untuk dapat kill point dan bisa dikatakan konsisten bisa sampai mid game seenggaknya. Iya, itu dia. Dan kalau kita lihat dari tadi, spraynya mereka sangat-sangat baik. Tapi oh no, kali ini Aerowolf bakal bertemu dengan Bigetron Red Alien. Seperti tadi prediction dari Sunsquid. Timingnya sangat pas banget mereka melakukan, oh my god, ketemu Liquid spray down. Dan kita lihat juga dari Liquid berusaha untuk menghindar. Ini timingnya gak bagus banget nih. Betul. Liquid udah mulai dikepung juga oleh tim dari Aerowolf. Dan Potato nampaknya akan coba melemparkan bom untuk ke dalam sebuah compound. Ada Liquid di dalam sana, meledak tapi Liquid tidak terkena damage sama sekali. Dan kita lihat Super Una harus dipulangkan begitu saja oleh seorang Liquid karena tidak bisa diselamatkan. Dan ini adalah yang tadi benar-benar gue prediksi akan terjadi. Tapi gue mendoakan gak terjadi gitu. Tapi ternyata akhirnya harus terjadi. Wah, sayang sekali. Wah, Sunsquid. Bukan saya dong. Oke. Kita bakal fokus dulu dengan fight yang bakal dilakukan oleh Aerowolf dan juga Bigetron Red Aliens. Potato terkena splash damage yang cukup lumayan, tapi untung masih bisa menghindar juga. Bakal back off sedikit untuk melakukan healing dan reset positioning terlebih dahulu. Betul sekali, dan kita saksikan nampaknya di sisi lain Ryzen akan coba melakukan flank dengan Dasianya. Nampaknya akan coba mundur terlebih dahulu untuk melakukan setup lagi. Luxi juga bersama pemain Bigetron yang lainnya. Nampaknya mereka akan coba di-spray kali ini oleh seorang Renaldi. Bisa memberikan damage namun tidak bisa men-knockdown satu pemain dari Bigetron. Ya, ini wise choice sih yang dilakukan oleh Bigetron Red Aliens. Daripada harus maksain fight terlalu lama di pinggiran circle, lebih baik gue pindah cari compound yang baru. Nggak mau bermain terlalu banyak resiko juga, tapi kayaknya dari Aerowolf nih masih mencari ya, masih berburu player-player juga. Bisa dilihat dari pergerakan dari Hazelnuts, masih open scope juga. Bahkan kali ini akan berusaha untuk menyelamatkan mobilnya terlebih dahulu. Dan kita lihat ini dia Super Una yang tadi bisa men-tackle satu orang, namun dia sangat-sangat low dan akhirnya terkena oleh seorang Liquid. Dan Super Una nggak bisa diselamatkan karena jarak cukup jauh dari satu pemain dan pemain yang lainnya, dari Aerowolf. Ya, untung banget masih bisa diselamatin ya tadi ya Super Una. Nggak bisa. Nggak ya? Akhirnya nggak bisa karena Aero hilang satu, itu Super Una tadi. Yang bisa Iya. diselamatin itu si Hazelnutnya, kalau nggak salah. Iya benar-benar. Tadi soalnya tiba-tiba kelasnya cepet banget dan kamera udah bergeser juga. Dan kali ini kayaknya mereka sedikit back off aja. Jaraknya memang masih cukup berdekatan antara Bigetron Red Aliens dan juga Aerowolf Climax. Cuman lebih bisa dibilang mereka buying time dari Bigetron sendiri. Ya betul, dan kita lihat Hazelnut juga menjadi satu orang yang berada di compound tersebut bersama dengan pemain-pemain Bigetron. Sementara dua pemain dari Aero yang lainnya yaitu Renaldi dan juga Potato berada jauh di belakang untuk memantau pergerakan dari Hazelnut. Ya. Dan Bigetron ini dia ngelakuin reposition. Menurut gua dia untuk nyelamatin mobil-mobilnya sih. Kalau misalkan dia terlalu lama naruh mobil di situ, itu bisa juga bakal dihancurin sama player-player dari Aerowolf. Ini hal yang tidak kita inginkan, tapi harus terjadi karena dua-duanya ini sama-sama buying time untuk nungguin circle berikutnya nih. Betul sekali. Ya balik lagi, ini adalah Battle Royale. Siapa yang ada di depan itu pasti akan langsung dihajar Tijal, karena enggak ya nanti kita yang dihajar. Iya betul juga dong. Kita nggak ngehajar, kita yang dihajar dong. Oh iya benar, soalnya lu ngomong kita, jadi gue POV-nya itu gue yang main gitu ya. Enggak ya, berarti maksudnya tim-tim tersebut. Tapi kayak ini kalau kita lihat dari Bigetron Red Alien sama Aerowolf juga dua-duanya sama-sama saling timpuk-timpukan utilities. Jadi kayaknya sayang banget nih utilitiesnya dibuang sia-sia untuk di circle kedua kali ini. Nampaknya ada sebuah flank yang cukup baik dilakukan oleh seorang Zaxi kali ini, akan coba mencari ke pemain-pemain dari Aero dari POV yang lainnya. Ini bisa menjadi kartu as untuk Bigetron melihat pemain Aero maksud saya di area sebelah kiri ada Hazelnut, sebelah kanan ada Potato dan satu lagi Renaldi. Ya, Bigetron Aliens ngambil jarak yang lebih dalam lagi. Jadi bisa di-cut banget ini rotasi dari Aerowolf. Mesti ada timing yang tepat supaya bisa Aerowolf dapetin jalur rotasi yang lebih aman. Tapi kali ini kalau kita lihat dari Hazelnuts masih proning aja, nungguin, ngeliatin terus-menerus. Bigetron Aliens nggak mau ngelepasin loh, masih nungguin aja di tempat yang sama, Sunsquid. Ya betul sekali, mereka masih menahan di area sana karena mereka masih masuk ke dalam circle-nya. Sementara itu dari Aero, mereka harus segera melakukan rotasi karena mereka akan terkena damage terus-menerus dari blue zone-nya. Ya, ini kalau misalkan mereka tetap maksain fight, sayangnya adalah utilitiesnya habis, terkikis, darahnya juga terkikis juga, armor juga makin retak gitu. Ya, dan bisa diketahui kalau seperti itu bisa dikatakan siapapun yang menang sama aja menangnya itu menang-menang rugi. Nggak menang 100% karena mereka harus sama-sama bonyok-bonyokan. Bener banget, menangnya nggak puas gitu loh, karena dengan utilities mereka yang banyak terkikis juga, dan jadinya begitu mereka masuk ke circle berikutnya pun udah bukan dalam kondisi yang prima.
Dan betul sekali kita berganti ke arah yang lainnya. Ini dia Matic yang bermain dengan cukup baik dari tim Navi sejauh ini. Kita lihat ada tim DA juga berdekatan dengan Navi. Dan di sisi lain ada Ewan yang coba melakukan tembakan-tembakan ke arah tim Navi. Oh tidak, ternyata dari Navi yang akan coba mempressure pemain-pemain Ewan. Ya betul sekali. Masih diberikan pressure terus-menerus. Cuman harusnya sih nggak bakal ada inisiasi fight. Dimana kalau kita lihat dari area compound mereka juga dipisahkan oleh jalanan. Jadi secara otomatis kalau misalkan memang mau melakukan fight, itu bakal harus ada setup smoke yang banyak juga. Betul sekali, dan di sisi lain nampaknya dari seorang Heaven dan juga Cari dari tim ASL masih berada di sebelah compound. Mereka masih nyaman juga seperti yang kita tahu Vikendi mereka ada di dalam compound dan mereka masih cukup aman. Di sisi lain Frozen ini dia bermain di Vikendi, harusnya di rumah dia. Ini Frozen bener sih. Let it enggak. Oke, kita balik lagi, fokus lagi. Ini yang gue nggak pengen lihat karena biasanya Konina Power itu sering banget nge-cut rotasi dari Bigetron Red Alliance. Entah kenapa biasanya Konina Power yang udah dapet area lebih dalam terlebih dahulu. Jadi biasanya tuh kayak palang pintunya ini Konina Power. Mereka udah setup duluan biasanya udah kayak gitu. Setup duluan, bener banget. Dimana Bigetron Red Alliance baru masuknya belakangan dan Airwolf masih ada berada di belakang mereka. Kalau misalkan mereka tiba-tiba bertemu di satu kota ini bakal menjadi malapetaka sih buat mereka semua. Betul sekali, dan Bigetron bersama dengan Aero mereka harus nyebrang dari pulau sebelah kanan menuju ke arah sebelah kiri berarti. Ke arah di mana circle-nya berada kali ini, dan Aero tadi memilih untuk muter jauh. Karena mereka tahu di sana sudah sangat menumpuk banyak sekali pemain-pemain dari lawan-lawannya. Betul sekali, tapi kali ini kita melihat dari 4AM yang sedang berusaha untuk nge-push area barikade defensif dari tim Secret. Saling trading knock pun terjadi. iShots masih berusaha untuk mencari ke depan, spray down tapi nggak berhasil. Sinhe masih terlindung oleh pohon Vikendi. Betul, dan kita lihat kali ini Sinhe melakukan spray ke arah depan dengan Thompsonnya bisa mendapatkan satu orang. iShot harus ter-take down oleh seorang Sinhe, dan di sisi lain nampaknya tim Secret juga tidak mau kalah. Hasaki ter-take down dan juga satu pemain dari tim Secret juga harus ter-take down. Trade knock terjadi di mana-mana. Oh no, last man standing, Mattoy. Lagi-lagi gue sering banget ngelihat Mattoy menjadi last man standing juga kali ini. Mungkin karena memang area yang Mattoy jaga tuh biasa di backline ya. Kali ini rusher-rusher dari tim Secret udah rontok satu persatu. Bakal sulit juga kalau mau di revive. Waktu mereka miliki hanya 50 detik kali ini kalau kita bisa bilang. Dan ini dia, Mattoy akankah menjadi hero untuk tim Secret, tapi dia sudah terpress, benar-benar udah ketahuan di mana posisinya. Pergerakan dilakukan oleh Svan, mengokang bomnya akan coba dilemparkan, namun membuka terlebih dahulu G36C-nya melakukan pressure ke arah Mattoy. Mattoy akan coba lari terlebih dahulu dengan dasianya menuju ke arah Yuhai, akan coba melakukan revive, akankah berhasil kali ini? Punya cekungan sih. Masih berusaha untuk menyelamatkan temannya, tapi Svan kayaknya nggak bakalan ngebiarin, sudah mulai dimasak, granat dilempar ke depan tapi terlalu jauh, nggak bakal connect pastinya. Akan coba dipus kali ini, bergerak kali ini Sven melakukan spray ke arah depan. Mattoy ter-take down, tersisa satu orang Yuhai yang sedang low SP. Akankah bisa mendapatkan orang terakhir dari tim Secret, spray ke arah depan, dan itu dia tim Secret pun dipulangkan oleh 4AM. Lagi-lagi 4AM menunjukkan permainan yang sangat-sangat luar biasa. Yes, betul sekali, retake area kembali dilakukan dan Footballist pun memulangkan PW88. Sudah ada 3 tim yang pulang di awal game, di mid game. Betul, kita lihat kali ini dari seorang Raum juga akan coba melakukan setup smoke terlebih dahulu dari sisi atas. Sinhe dengan kali 6-nya M4 digunakan akan coba men-spot area-area bawah. Karena di bawah tadi dia melihat ada satu pemain dari tim Navi nampaknya tadi terspot oleh 4AM. Ya betul, dimana kita lihat Navi juga sedang melakukan rotasi. Satu mobil aja yang mereka gunakan. Ini satu untuk bertiga ya berarti? Ya. Soalnya satunya lagi Matic itu udah knockout. Betul, dan akan coba ditinggalkan di belakang nampaknya Matic. Ya bakal ditinggalkan begitu aja. Mereka nggak mau wasting time juga. Mengingat ini udah circle keempat, masuk circle 5 itu bakal udah sakit. Vikendi dengan speed 1 kali 1, 1,1 kali. Nah keselibet kan. 1 kali 1. Footballist ketangkap sama ASL dari kejauhan. Penyelamatan yang coba akan dilakukan oleh seorang Raum ke arah satu temannya. Lovazin tadi di dalam sebuah shake. Nampaknya terpantau oleh pemain-pemain dari ASL. Ada even juga dengan G36C-nya. Kali 4 digunakan oleh dirinya. Dan 2 orang terkena knockdown di shake sana. Ya, dimana kalau kita lihat positioning spray dari Abrupt Slayer pun enak. Dia nge-prone masih bisa dapetin angle shot ke arah Footballist. Dan ini kalau misalkan Footballist pun berhasil di revive, mau keluar, dia butuh banget setup smoke yang banyak. Karena kita lihat dari positioning ASL tuh ngelok ke arah depan banget gitu. Benar-benar nggak ngasih celah untuk pemain-pemain Footballist masuk ke dalam shake itu. Kalau ada satu pemain yang masuk ke sana, pasti akan ditembak bareng-bareng. Ya betul, kelihatan lah, kelihatan kakinya dikit, kepalanya dikit, pasti udah langsung di spray. Soalnya udah kelihatan dari posenya ya, pose ASL udah
ngepron gitu kan. Mantau. Iya, kalau itu kayak pose-pose kalau kita lagi mau nge-cut rotasi orang yang lagi turun dari high ground Oh iya gitu. benar. Ya kan? Ya benar-benar kalau ada kelihatan satu orang dipilih yang depan apa yang belakang tembak bareng-bareng. Iya benar banget. Terus hitungnya bareng-bareng. Iya. 1, 2, 3, spray Gas. down. PUBG gak Ki? Gas. Oh no, Liquid kali ini sedang berusaha masuk ke dalam rumah pun damage-nya cukup banyak yang diterima oleh Liquid. Military vest-nya tadi udah cukup hampir pecah ya. Betul, dan kita lihat nampaknya dari tim Bigetron juga masih lengkap mereka. Dengan 4 punggawanya akan coba ditahan maksud saya oleh seorang Frozen, akan terus melakukan tembak. Hati-hati Frozen, hampir kenok oleh tembakan sendiri dong. Itu ada Hati-hati, gas Bang. can. Ada bensin di depannya. Gue jadi inget ini loh, konten kreator siapa? Aura ya? Dia main PUBG, nembakin gas can lagi Oh iya, ngepron, oh iya bener. meledak. Itu kayak jadi deja vu aja gue. Bener. Niat dia itu mau ngepres posisi dari Bigetron supaya Iya. dasianya tadi diledakin gitu. Nggak lihat tapi. Dan kali ini dari Nova ternyata diam-diam sudah mulai memantau di depan sana. Ada Sinister yang tertangkap oleh Red Dot Side. Ya betul sekali, nampaknya kita lihat kali ini dari sisi lain Sinister harus ter-take down. Dante akan coba menyelamatkan. Ada juga pemain-pemain dari E1 yang lain namun sudah terpantau oleh pemain-pemain dari tim Nova. King, Paraboy, dan yang lainnya ada di area high ground melihat pergerakan dari E1. Ya betul sekali. Tapi begitu knock pun dari Nova nggak ada inisiasi buat lanjutin ya. Lebih ke arah berusaha untuk nyulik dari kejauhan aja. Masih di tapping-tapping terus juga dan bahkan kita lihat dari Jimmy masih mendapatkan Sinister kembali. Baru di revive knock lagi. Langsung knock lagi karena ternyata Jimmy ada di area yang berbeda dan kita lihat kali ini akan coba melakukan push bersama-sama. 3 orang akan melakukan bala bantuan ke arah depan. Jimmy mencari pemain-pemain dari E1. Mereka mau nggak mau harus masuk ke dalam circle dan palang pintunya adalah E1. Nah ini dia akhirnya Nova langsung saja gaspol ke arah depan. Jimmy bermain di arah atap berusaha untuk mendapatkan vision lebih lagi. A1 pun terkena blue zone, nggak bisa bertahan terlalu lama kalau misalkan memang mau masuk ke fase berikutnya lagi. Ya kita lihat nampaknya mereka akan terus bertahan, akan terus melakukan defense. Namun dari seorang Paraboy juga ada di area bawah. Kita lihat kali ini Jimmy masih dikirim untuk di arah atas. Dante tidak bisa diselamatkan. Dia harus dipulangkan begitu saja oleh seorang Jimmy. Dan kita lihat masih ada satu pemain, Jax nampaknya, yang berada di blue zone juga. Setup dari Nova ini benar-benar ngunci pergerakan dari A1. Kalaupun mau masuk bakal ketangkep kali ini dari Order. Udah mulai memasak, granatnya bakal dilemparkan ke depan. Tapi Jax sudah mulai membuka tembakannya, bakal ketahuan juga. Akhirnya ditembakin oleh Order pun ter-take down. Tersisa 6ix9ine di belakang. Ya, 6ix9ine menjadi harapan terakhir untuk E1. Namun posisinya masih cukup dekat dengan tim Nova. Pasti dia akan coba dicari kali ini. Dilemparkan granat ke arah depan. Dan ya dipulangkan begitu saja oleh seorang Order. Last man standing ya. Masih nungguin aja. Dia nggak mau terlalu gegabah. Berusaha untuk nungguin sampai Nova cabut. Dia tahu soalnya nih. A1 udah dikunci. Ya. Di depan juga masih ada tim lain. Masih ada Footballist. Masih ada tim Secret juga. Tim Secret Jin. Dan kita lihat nampaknya circle kali ini mengarah ke arah pemain-pemain dari Indonesia. Ada Aero dan juga Bigetron yang masuk ke dalam circle-nya. Namun kali ini Potato harus ter-take down sayang sekali oleh tim KP nampaknya. Wah masih dengan 3 tim kali ini. Three-way showdown masih terus berlanjut juga. Konina Power akan berada di antara mereka berdua. Menjadi penghalang antara Aerowolf dan Bigetron. Frozen masih through the smoke berusaha untuk mendapatkan hit mark atas player-player. Tapi nggak ada orang siapapun di situ. Iya, tidak ada siapapun tadi. Spray to the smoke yang hanya sia-sia saja oleh seorang Frozen. Mencoba-coba tadi namun tidak mendapatkan siapapun. Bigetron masih bertahan di sana. Spray ke arah depan. Oldboy akan mendapat satu orang dari tim DA kali ini. Spray ke arah depan dan Oldboy harus ter-take down oleh seorang Silas. Ya ini dia palang pintunya. Silas menjadi rusher yang cukup galak dan Raze pun memulangkan Navi. Satu tim dipulangkan oleh kelas Digital Athletics. Betul sekali. Namanya Raze tadi dia muter gak tahu. Pemain Navi tidak sadar kalau di belakang ternyata masih ada satu orang lagi yaitu seorang Silas. Nah itu dia ledakan mobilnya sih tadi yang membuat mereka pulang. Dan Lutz kali ini di dalam sebuah sek akan coba di-press oleh tim TSJ. Akan coba dicari pemain-pemain dari tim Footballist di dalam sek tersebut. Sudah ketahuan posisinya, dilempari tadi ada sebuah molotov, ada sebuah bom juga dilempar ke arah depan. Akan coba di-push kali ini dari kanan kiri. Dua orang maju ke arah depan dan ya langsung dipulang begitu saja. Tapi satu orang harus ter-take down dari tim TSJ. Akan coba ditinggalkankah? Karena circle sudah sangat-sangat sakit sekali. Ini sakit kayaknya. Susah banget sih. Ini berusaha untuk menahan dan semuanya dipulangkan sama Blue
Zone. Sayang sekali, tim Secret Jin harus dipulangkan karena terkena damage dari Blue Zone yang sangat-sangat sakit. Dan kita berganti ke arah yang lainnya. Ini adalah fight yang terjadi antara tim KP yang ada di tengah-tengah antara Aero dan juga Bigetron. Hasil mendapat satu orang tadi dari tim KP, yaitu seorang Frozen. Yes, betul. Kita bakal lihat ya gimana nih circle-nya ke mana circle-nya akan berpindah. Ini kalau misalkan circle-nya pindah ke arah mereka bisa aja nahan sampai top 3. Tapi Betul. kalau misalkan gesernya keluar dari area Aerowolf, Bigetron dan Konina Power ini bakal menjadi malapetaka. Dan ternyata keluar dari area Bigetron dan juga Aero ada di area open field yang mana itu nggak ada tim yang masuk ke sana. Ini bakal jadi maraton sih. Dan timingnya ini bakal harus dimainin banget. Nggak bakal bisa terlalu cepat ataupun terlalu lambat masuk ke dalam circle. Bigetron masih lengkap berempat, Alpha 7 masih lengkap berempat. Betul sekali, dan ASL berada dalam circle paling dekat dengan circle-nya. Hazelnut akan coba maju berganti dengan FFP kali ini, berganti dengan TPP kembali mencari-cari di mana komposisi dari lawan-lawannya. Ada tim Konina Power yang sedang melakukan revive di depan sana. Hazelnut harus bergerak sekarang dengan smoke yang sudah mereka bangun. Mereka sisa berdua ya. Ini mereka harus cari jalur rotasi yang out of the box dan smart sih. Gak bisa masuk dari jalurnya Konina Power. Pun kita lihat dari Hazelnuts dengan kawannya sudah mulai menyicil, bergerak maju dan bergeser ke arah yang lebih baik lagi. Ya, namun ini adalah ciri khas VKND di mana nantinya circle akhir akan berada di area open field dan itu akan menyulitkan semua tim untuk mengarah ke arah sana. Iya. 25 detik yang tersisa. Waktu untuk para tim ini melakukan setup dan bergerak masuk ke dalam. Masih terus through the smoke memberikan pressure. Suppressing ke arah depan dan Bigetron lihat sudah ada 2 playernya. Naik Dacia. Bakal bergerak atau tidak? Oke, checkpoint dulu. Ngumpul regrouping di satu rumah. Ya, mereka akan coba membangun jembatan smoke ke arah depan agar mereka bisa masuk ke dalam circle-nya. Dan satu orang nampaknya sudah berada di dalam circle dengan Dacia tadi sudah dikirim masuk ke arah sana. Dan Konina Power masih terus akan coba fokus ke arah Aero. Namun kali ini Alpha 7 akan coba merangkak ke depan. Zeus berdekatan dengan ASL. Sudah berada di sebuah compound kali ini. Sangat-sangat berdekatan dilemparkan granat ke arah depan. Akankah meledak? Akankah itu sebuah granat atau sebuah smoke? Nampaknya akan coba dibakar. Panas badan ini. 2 orang terkena ground. Kali ini spray ke arah depan akan mendapatkan yang ketiga, bahkan rata. Zeus bisa memulangkan ASL. Barbecue party is real guys di Weekendy. Bakar-bakaran, enak banget, matang semuanya rata. Dan Luxi berhasil menumbangkan Gonzo. Enggak, dikit lagi through the smoke. Hampir saja tapi langsung mengamankan beberapa kill point dari sebelah kanan. Ini Bigetron bener-bener nyayur banget. Mereka harus membuka jembatan smoke ke arah depan. Mereka harus maju. Tapi sudah ditunggu oleh KP, sudah ditunggu oleh pemain-pemain lain di dalam sana. Dan bisa didapatkan, Aero harus take down oleh satu pemain dari Konina Power. Wah, itu Aerowolf ya? Aerowolf dipulangkan ternyata. Tapi nggak apa-apa, nice try. Masih ada Bigetron dan Alias. 4 orang lihat bagaimana mereka menyebar masuk ke dalam circle secara bersamaan. Bergerak beriringan. Dan kita lihat dari Ryzen sudah mulai mengunci pergerakannya ke arah depan. Zio masih berikan pressure terus-menerus. Belum dapat ledakan mobilnya sia-sia. Betul sekali, dan kita saksikan kali ini Ryzen Liquid juga akan coba men-spot pemain-pemain lawan-lawannya. Karena mereka sudah tahu ada pemain Zeus di compound tersebut. Dan kita lihat kali ini masih terus melakukan proning shoot seorang Liquid ke arah compound yang dikuasai oleh tim Zeus. Clash Digital Athletics pun dibombardir. Tapi ternyata Alpha 7 yang dipulangkan terlebih dahulu. Tersisa 3 tim saja. Bigetron dan Alien, Zeus dan juga Clash Digital Athletics. Ini benar-benar kesempatan untuk Bigetron bisa mendapatkan winner chicken dinner mereka yang kedua di grand final kali ini. Akankah bisa mendapatkan hal tersebut? Nampaknya mereka masih juga punya Luxi dengan karkirkurnya bisa melakukan headshot ke arah depan. Iya betul sekali, headshot pun terlihat dari Killing Fits. Ini udah bau-bau segar, let's go teman-teman. Hashtag Indopratnya, hashtag BTRWinnya dikumandangkan di kolom live chat. Dan lihat tebaran smoke yang sudah mulai di setup oleh Bigetron Alliance. Menandakan bakal masuk ke depan sana. Luxi melakukan spray dengan kali 4-nya. Hampir sedikit lagi mendapatkan Cutlass. Dan kita lihat kali ini Zeus sudah sangat-sangat terpush di sana. Sudah sangat-sangat sulit mereka untuk bergerak karena mereka terkena damage oleh Blue Zone juga. Ini adalah momentum untuk Bigetron mendapatkan WWCD yang kedua. Oh no. Dan kita bakal lihat Bigetron dan Alien sudah mulai mendapatkan touchdown ke dalam circle. Zeus tuh bakal kesulitan banget, udah dipush juga oleh Blue Zone. Clash Digital Atlas terlihat 2 aja. Tapi hati-hati, Ray sudah mulai melakukan proning shoot ke arah depan. Memberikan ancaman yang cukup kuat bagi Bigetron dan Alliance. Benar sekali, nampaknya 2 pemain dari tim
DA cukup menyulitkan tim Bigetron akan push mereka arah depan akan melakukan push. Dua orang kali ini saling beriringan mencari pemain Bigetron, masih tersisa dua orang lagi. Akankah bisa didapatkan oleh pemain DA, namun kali ini ada sebuah spray liakan oleh seorang Zuxi, bisa berbuat satu orang. Akan ada satu orang lagi dari tim DA yang masih tersisa, akan coba dicari. Ada Luxi di sana, Zuxi maksud saya, namun Zuxi harus take down juga. Ada backup yang dilakukan oleh Liquid. Kali ini Liquid mencari aman dan itu dia Liquid menjadi harapan dari Bigetron kali ini. Wow, game changer by Liquid Israel dan Ziol bakal melakukan last chance-nya dengan healing aja. Ini bakal sulit sih. Harusnya ini confirm ya. Ya, harusnya ini menjadi chicken untuk Bigetron untuk yang kedua kalinya di Grand Final kali ini. Betul sekali. Mana suaranya penonton di rumah? Sangat ramai. Seperti ngekas di stage ya nampaknya ya. Iya, betul sekali. Tepuk tangannya lagi. Let's go teman-teman. Hashtag Indopride-nya. Dan ini dia Ziol. Nampaknya akan coba dicari oleh pemain dari Bigetron. 4 punggawa Bigetron akan coba mencari satu pemain dari Zeus, yaitu Ziol. Oke. Masih punya 6 first aid. 6 ya, kita hitung ya. Oke, ini berusaha untuk dapetin lagi. Dan lemparan granatnya menyelesaikan semuanya. Winner chicken dinner untuk Bigetron Led Alliance. Ya, winner chicken dinner yang sangat dibutuhkan untuk Bigetron agar mereka bisa merangsak naik di klasemen sementara di hari yang ketiga. Wow, angin segar. Anginnya wangi. Sangat wangi sekali. Walaupun Vikendi dingin, namun tidak terasa karena di sini sangat panas sekali tadi pemainan dari Bigetron.